Traveling sambil kerja remote, apakah bakal enjoy atau malah keteteran dan dipecat? Gue adalah seorang pekerja remote yang bekerja untuk perusahaan Amerika. Dan tiap harinya kegiatan gue cuma di rumah doang, WFH. Gue bosen dan burn out. Tiba-tiba gue keinget omongan orang tua gue. Cak, kakakmu kan sudah traveling keliling dunia. Kok anak laki masih jago kandang terus sih? Nggak mau ikutan traveling juga. Ya, nantilah kalau banyak duit. Sukses selalu, sehat selalu, Cak. Amin. Yoi, gua terima tantangan orang tua gua. Tapi karena gua belum banyak duit, perjalanan ini akan ada challenge-nya. Yaitu challenge traveling ke 4 kota dalam 2 minggu sambil kerja remote. Biar bisa nutup biaya travelingnya. Di tiap kotanya, gue akan menjalankan misi-misi tersendiri yang harus gue selesaikan sebelum pindah kota. First stop, Unpad, tempat gue kuliah dulu. Dan ini udah baru anjir, dulu nggak ada begini-beginian nih. Oke, sekarang misi pertama gue adalah explore Unpad bareng temen gue sambil ngejelasin alasan gue pindah jurusan yang berhubungan dengan kerjaan gue sekarang yang menghasilkan gaji 2 digit. Gue adalah video editor yang bekerja untuk creative agency di Amerika. Untungnya hari ini klien gue cuma 1. Jadi gue cuma ngedit 1 video. Makanya gue berani untuk traveling hari ini. Tapi kalau tiba-tiba orderannya nambah, wah bakal repot sih. Tiba-tiba gue dapet email dari kerjaan. Bagus kia, Unpad jadinya. Jadi apa jadi susundaan aing. Expect Unpad guys. Halo, mana wah kita wis ning depannya basement gitu. Mana ere? Oh ikut saya ga. Pribadi nggak bare. Baik, alhamdulillah. Ini temen gue nih pas zamannya kuliah TVF guys. Cuttingnya dia. Nah itu ada ceritanya nih kenapa dia jadi cutting gue. Karena sebenarnya bukan cutting gue, cuman gara-gara gue pindah jurusan guys. Tapi nanti gue ceritain. Mari kita explore dulu. Let's go. Ya, kita cari odong-odong dulu. Di mana sih? Masih sana kan? Sana, Pak. Jadi bagus Ki. Jadi bagus Ki. Komplek rumahnya. Mana nih odong-odong ya? Iya, mana ya? Anjir nih. Udah 3 jam nih kita nunggu. Lebay. Ini kitanya kurang update karena udah tua nih. Gimana sih Kita dia? kurang update. Dasar alumni, nggak jelas. Ini odong-odong masih di sini nggak sih? Tungguin. Odong di situ sebelah MRU. Oh, Karama. lewatnya sono. Iya, lewat situ. Yo, makasih ya, Mas. Guys, ternyata kita kurang update. Kurang update anjir udah tua. Oh, ini ternyata momen naik odong-odong lagi setelah sekian lama. Let's go. Suasana kampus ini menggembirakan, enggak sih? Dulu mah, pas lagi skripsian mah menyeramkan. Lagi ketemu dosen kita. Aduh, siapa tuh? Sensor. Tuh, sampai mogok aja odong-odong gara-gara sebut nama itu. Nih, salah satu korbannya. Saya salah satu korban sekian. Teramat sangat sedih karena ketika sidang saya dibantai habis-habisan. Akhirnya saya tidak berkutik. Nggak apa kok, saya juga dibantai kok. Ya kita sama-sama lah. Sebenarnya nih, gue selama kuliah di Unpad tuh sampai lulus belum pernah tuh punya kaos Unpad. Nah, bagus banget. Gila. Ya, anak Unpad banget. Oke, gue akan ceritain alasan dan perjalanan gue pindah jurusan. Gue meninggalkan jurusan kuliah menjanjikan demi jurusan kuliah yang masa depannya nggak jelas. Alasannya, karena ini adalah passion gue. Tapi sekarang setelah gue lulus, apakah passion itu terbayarkan? Iya, karena sekarang gaji gue 2 digit. Nah, jadi sebelum gue pindah jurusan tuh, jurusan awal gue adalah teknik elektro. Jurusan teknik elektro ini kan menjanjikan ya, masa depannya tuh maksudnya udah ada gitu. Ini tech gitu lah, istilahnya future-nya bakal ke teknologi kan. Tapi gue diterima di jurusan teknik elektro itu karena dulu milihnya asal, jujur aja. Gue sendiri dulu pas SMA nggak tahu passion gue kemana, nggak tahu pengen jurusannya apa. Jadi makanya, ya udahlah kayaknya teknik elektro bisa masuk nih. Beneran masuk. Pas udah masuk, bingung mau ngapain. Ya, lumayan keteteran tuh waktu itu di teknik elektro. Makanya memutuskan untuk pindah jurusan. Gue tuh dulu baru menemukan passion tuh setelah lulus SMA. Jadi pas lagi masa-masa liburan, ketika gue udah diterima SNMPTN di
Waktu itu gue bikin video buat kompetisi, dan gue itu waktu itu menang. Jadi kayak anjir, passion gue di film nih, di video nih gitu. Makanya jadi ngerasa nggak cocok lah. Tuh ini enak banget kan. Sini gila, Unpad nih upgrade-nya banyak banget, balai-balai gini. Sampai ada yang tidur, enak banget anjir. Nah, gue pindah jurusan ke televisi dan film. Ya, gue pengen all in ke passion gue. Untungnya terbayarkan. Ayo ketemu alumni ya. Iya. Ini udah jadi artefak kita mah. Gitu. Masih di sini, Mang? Masih di sini, alhamdulillah, Mang Dede masih di Pikom Unpad. Legend nih, Mang. Iya, udah 21 tahun Mang Dede jualan di Pikom. Ya udah kita beli dulu kali lah. Iya, itu harus dong. Iyalah. Oh, masih hangat. Aja kan? Boleh. Masih hangat ya. Jangan apanya. PBI 16 ya, 16. si sukses lah. Amin, amin. Amin. Sukses. Ada emang ya? Amin. Testimoni dulu dong. Enak lah. Nah, Rating 1-10. 100. Wih. Kalau ketemu Mang Dede langsung beli. Iya harus. Makasih, Mang. Kasih Bang ya. Sama. Guys, gue harus kerja dulu nih. Soalnya habis ini gue pengen main-main wahana di Lembang dan gak mau diganggu kerjaan. Klien gue ini kebanyakan YouTuber. Dan sekarang gue lagi ngedit video dari YouTuber gede yang subscribersnya hampir 3 juta. Pressure-nya gede sih. Karena dia ini orangnya detail banget. Gue belum selesai ngedit video rival, tapi progresnya udah 70%-an lah, lumayan. Gila, capek bro. Ternyata banyak perubahan juga ya, Cek? Iya, banyak perubahan, kayak lebih modern. Ada Deddy Komes juga pastinya. Ini guys. Ini kalau ada viewer yang jomblo, langsung aja nih, Alfian Ramdan Hakim. Gue tuh dulu pernah magang di dapur film, production house-nya Mas Hanung Bramantio. Tapi selama kuliah, gue belum pernah nyemplung ke industri TV. Padahal gue penasaran banget. Untungnya di trip ini, gue akan ketemuan sama produser MNC di tempat syutingnya. Apakah gue akan ganti karir? Bakal seru sih. Jadi tonton terus ya guys. Wah, ada Fafa Fufu. Jadi gimana komentarnya tentang AI? Tuh, dengerin kata Fafa Fufu. Sekarang kita ke jurusan gua, ruangan Prodi TVF. Let's go. Ada dosen kesayangan Alfian. Dosen kesayangan kita berdua. Aduh. Mau salam dulu kali ya. Sekarang gue pengen OTW ke Bandung naik Damri. Oh iya, gue lupa nyebutin kalau Unpad ini di Jatinangor ya guys, bukan di Bandung. Dari Bandung, gue pengen langsung ke Lembang, ke wisata main-main wahana gitu. Udah lama banget gue nggak main-main kayak bocah lagi. Siapa tahu ini bisa jadi obat burnout gue kan. Ini sekarang gue pengen ngegojek, minjem motor temen gue. Jadi gojek ke kosan temen gue. Setelah gue ambil motor temen gue, tiba-tiba... Padahal gue pengen ke Lembang ya. Ini gimana cuy? Udah jam 2 lagi. Terkadang rencana yang kita sudah buat tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi. Ada baik halangannya nih. Ada baik. Baru nyampe Bandung langsung disambut dengan hujan. Damn. Tapi ada hikmahnya nggak? Apa tuh? Biasanya kalau rencana yang tertunda itu bakal berakhir dengan baik. Amin. Mbak, gue ini bingung banget nih. Sekarang udah jam 2, tujuan ke Lembang, masih hujan. Playgroundnya itu tutupnya jam 5:30 sore. Terus gue harus kemana ini? Ini udah reda sepertinya, udah lumayan, udah mulai ada matahari keluar lagi. Jadi mari kita let's go to Lembang. Akhirnya, kita baru sampai lokasi jam 4. Jadi, kita cuma punya waktu 1,5 jam untuk main-main sebelum tempatnya tutup. Ada 3 permainan yang kita pengen coba. Go-kart, water coaster, dan bumper boat. Apakah kita akan sempat main itu semua dalam 1,5 jam? Mari kita coba. Tapi tracknya bagus tuh.
Seru juga bos, mantap. Are you ready? I'm ready. Let's go. Gimana ya? Let's go. Let's go. Aji boy ini kan kok. Basah semua. Bolong nggak? Beli. Bolong anjing kesusahannya. Bolong semua. Bolong sih. Basah. Udah pakai jas hujannya bolong anjir, basah juga. Gimana perasaannya setelah naik ini? Seru banget. Tapi melepas penat sih lumayan ya. Melepas penat banget. Sayang sekali kita nggak sempet main bumper boat guys karena udah tutup. Akhirnya kita have fun. Ya nggak? Akhirnya mengakhiri hari di Bandung dengan fun. Yes. Dan besok gua akan pergi ke kota kedua, mau syuting sinetron di MNC. Kita menghangatkan. Kamu mau simulasi api neraka? Banyak nonton sinetron azab gitu. Udah pulang. Capek. Ini efek capek jadi agak gila sedikit ya. Kita udah kayak ODGJ. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang. Party guys. Aca udah siapin bir bintang. Alfian, mama di rumah nonton Alfian. Astagfirullah, kudu di Rukia emang tadi bener masuk. Hampura abdi. Emang bener tadi masuk neraka lu. Akhirnya kita balik ke Bandung lalu berpisah karena Alfian harus pulang ke rumahnya di Cilenyi naik Damri. Eits, tapi tenang. The night is still young, baby. Ya, masuk. Bawa aja. Iya, ntar gua. Bawa, Cok. Bawa bilang, Cok. Kali ini gue main sama temen gue yang kerja di Bandung. Namanya Ocan. Udah hafal dah orangnya merah. Anjay, si ini paling anak board game banget dia nih. Sekarang kita mau main board game. The night is still not done. Kayak mau ini apa klub malam. Anjir, underground bro, underground. Wah, sepi kan? Ini baru pertama kalinya gue main ke tempat board game dan gila boy. Itu banyak banget permainannya di rak buku, udah kayak perpustakaan aja. Karena gue pemula, jadi dijelasin dulu aturan mainnya sama game master. Kalau Ocan mah udah veteran, udah jago dia. Susah lah lawan Ocan mah. Tidak mau berbagi koin di simpan semua ini tipikal pejabat di Indonesia ini, nyimpan kekayaannya. Sama dulu lah. Kalah dah. First timer nih, first timer. Gimana nih katanya udah masternya. Gue menang guys lawan seorang master. Ada breaking news. Breaking news. Besok gue harus pindah kota, jadi gue harus nyelesain misi terakhir di Bandung nih. Ini misi paling penting, yaitu selesaiin editan video Ribal. Biar gue kagak dipecat, karena deadline-nya besok nih. Waduh, guys, di penghujung hari yang fun ini tiba-tiba gue dapet email dari kerjaan. Ada orderan masuk. Baru aja hari pertama ngetrip, challenge ini langsung akan jadi sulit. Bodo amat lah. Gue ngantuk, capek, mau tidur dulu. Ceritanya baru bangun, guys. Di pagi yang cerah ini, enaknya sarapan sih. Sarapan bareng DPR. Wah, banyak juga nih yang mau ketemu DPR.
Ini tempat kayaknya emang lagi viral deh. Pagi-pagi gini udah rame aja. Ngantri pada pengen bobo. Bakso. Ini bercanda doang, Pak. Makan bubur bareng DPR. Bukan DPR yang itu, tapi DPR yang di bawah pohon rindang. Rasanya bubur, tapi feel klasik street food-nya dapet sih. Ini di tempatnya begini nih. So far di Bandung seru. Next nanti siang ke habis sarapan olahraga dulu guys. Jujur sekarang gue agak lonely sih. Kemarin padahal sama teman-teman kan, Malvian sama Ochan. Sekarang tiba-tiba sendirian tuh kayak, damn, kesepian gue. Woi, ngapain gue pegang-pegang anuku? Aduh, siapa nih yang mau digerem? Jadi di trip ini, gue pengen nge-review hotel-hotel unik di tiap kota yang gue kunjungi. Mari kita review hotel ini. Pertama-tama, kamar mandi. Ya, seperti kamar mandi hotel pada umumnya lah. Tapi ada keunikannya guys di sini. Ada fitur ngintipnya. Jadi bisa, udah lu jangan ngintip lagi, push. Menurut gua ini hotel yang lumayan unik, tapi hotel-hotel selanjutnya akan lebih unik dari ini. Ada TV yang belum gua tonton sama sekali. Ada kursi sofanya juga buat sambil ngeliat pemandangan di luar. Dan ya kamarnya gini aja sih. Tapi ya itu berantakan, soalnya ya habis gua tidurin semalam. Ini the real hotel room tour yang bekas dipakai. Nah ini ada meja kerjanya juga nih. Terus ada lukisan kamar mandi, ada bathtubnya. Tapi di kamar mandi kagak ada bathtubnya. Gimana sih ini? Artworknya kagak nyambung. Ngomong-ngomong soal kerja, ini gua harus kerja nih pagi ini. Anjir, ini kursinya pendek banget bro. Mejanya ketinggian. Guys, ada solusi lain yang lebih enak. Kan? One of the perks of being remote worker is I can work everywhere. For instance, I can work while I go on a trip. Tapi ini challenging sih karena 1 jam lagi gue harus naik kereta, naik bus. Jadi gue harus cepet-cepet take out dan lain-lain. So let's go. Deadline kerjaan gue tuh hari ini. Jadi gue harus ngebut nih gawenya. Ngebut kayak wuss. Sayangnya nggak sempet ngelarin kerjaan di hotel. Karena gue harus OTW ke stasiun untuk naik wuss ke Jakarta. Tapi gue harus ke stasiun Padalarang dulu naik kereta feeder dari stasiun Bandung. Ini gue excited banget sih. Soalnya first time nih naik wuss. Saat ini sudah bisa memasuki rangkaian kereta feeder yang berada di jalur 7. Dan gue juga akan jadi yang pertama naik wuss di keluarga gue. Jadi bisa pamer di grup chat keluarga. Wah, ada merchandise-nya juga guys. Setelah gue lihat-lihat, ini kaos-kaosnya lumayan menarik sih. Maka dari itu, Jadinya gue beli stiker. duh, ini sebenarnya gue tuh nggak tenang karena kerjaan belum kelar. Mau nggak mau, ini gue harus ngerjain di wuss. Nomor G1028 dari Nice. Tegaluar, Summarecon. Akhirnya naik bus juga setelah sekian lama. Ya guys, tip naik bus paling belakang biar bisa dijeblagin kursinya. Pamer dulu guys. Mari kita lihat WC-nya guys. Hai guys, sekarang kita toilet bus review yuk. Lebih mewah dari kereta api biasa sih toiletnya. Ada wastafel, sama ada kloset. Udah sih gitu aja. Tapi at least ini lebih bersih dibandingkan kereta api biasa. Jadi it's good. Mata gue merah anjir, gara-gara kemarin sampai jam 12 mungkin merah. WFW, Work from Mush.
Anjay. Akhirnya gue bisa menyelesaikan editan video ini secepat Wus. Bye-bye Wus, bye-bye. Tapi ini gue masih harus upload dulu nih videonya untuk dikirim ke klien. Mas Soy, kalau LRT ke sana. LRT ya, nanti ke kiri lurus terus aja. Kiri lurus, makasih ya. Iya gue baru inget. Kan semalam ada orderan baru masuk. Ini mah bakal jadi liburan yang gak tenang nih guys. Ini sebenarnya fungsinya apa sih? Ada orang kampung ke kota nih gini guys. Gue pengen langsung check in ke hotel gue di Jaksel. Jadi gue harus naik LRT ke sana. Tapi sebagai orang kampung NUD, gue harus confess sesuatu guys. Jujur nih gue nggak ngerti cara naik LRT itu gimana. Cuma kalau naik LRT itu pakai imani aja langsung tuh gimana sih? Imani bisa Kak Imani, Langsung tap gini aja berarti ya. Coba. Di trip kali ini akan banyak first time buat gue. Karena gue kan emang anak rumahan ya. Udah gitu kerjanya remote pula, WFH. Ya makin-makin di rumah mulu. Makanya banyak yang perlu gue coba nih. Ya gue tahu ini kursi prioritas tapi kosong guys. Jadi kayaknya nggak apa-apa nih. Maaf netizen-netizen yang mulia, jangan serang saya. Jadi lu harus ikutin perjalanan gue yang penuh dengan percobaan dan drama di series ini sih. Finally, welcome to Jakarta. Mari kita ke hotel guys. Ini gue harus check-in dulu sih, Pak. Berat banget anjir tasnya bro. Panas lagi gila. Hotel ini lebih unik daripada hotel yang di Bandung sih guys. Akhirnya nyampe juga guys. Kayaknya room tour-nya ntar dulu. Gue lapar banget. Karena lagi-lagi hujan, ya gue sopi food aja guys. Wangi banget anjir ikan guramenya. Alright guys, mari kita room tour. Masuk-masuk langsung disambut oleh wastafel. Ada Smart TV yang katanya ada Netflix, tapi ternyata ya Netflixnya sih ada tapi akunnya nggak ada. Jadi katanya sih ini temanya emang Jepangan gitu, makanya ininya lesehan. Oh ya salah, duduknya harus begini. Hai. Apa sih anjir? Gak jelas cok. Cuma gue ngantuk banget anjir, nggak tahu kenapa gue kayak capek banget hari ini. Mari kita buka kamar mandinya. Ini kamar mandinya lumayan bagus lah. Minusnya cuma satu sih. View-nya tembok rumah orang anjir. Halo tetangga. Dan sisi terakhir adalah ini. Lah, kasurnya mana? Kok hotel nggak ada kasurnya? Mau tidur di lantai atau tidur di sini? Eits, tunggu dulu. Jujur gue nginep di hotel ini, milih hotel ini karena kasurnya bisa dikeluar dimasukin. Karena gue ngeliat anjir, kok unik, lucu gitu. Turn out it's really good guys. Jadi kelihatan luas gitu ruangannya. Setelah upload kerjaan, gue langsung... Untuk waktu counseling dia 30 menit, kakak sendiri aja? Yes, sendiri aja. Di sini gue cuma jadi nyamuk guys. Soalnya di sebelah gue ada yang lagi ngedate dari Tinder katanya sih. Tadi gue nguping dikit. Gila bro, mahal-mahal banget minuman di sini. Udah seharga daging all you can eat ini mah. Ngeliat yang mahal-mahal gini, jadi inget gue masih ada kerjaan nih. Udahlah kerjain besok aja, capek. By the way, episode 2 bakal seru nih guys. Karena gue bakal jadi intern di MNC langsung di bawah produser yang bikin sinetron stripping, syuting siang, tayang malam. Ini sinetron yang populer banget sih. Nanti gue spill di episode 2. Jadi subscribe ya guys, biar lu tahu kalau episode selanjutnya udah tayang. Karena kalau ternyata di MNC peluangnya bagus, bisa jadi gue pindah kerja. Let's see on the next episode.